Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai konstitusi dan konstitusionalisme. Sebagai seorang warga negara, tentu sudah tidak asing lagi bagi kita mengenai kata konstitusi. Tapi sudah pahamkah kita mengenai makna, hakikat dari konstitusi itu sendiri? Yuk kita belajar bareng. Secara etimologis, konstitusi dalam bahasa Perancis disebut dengan constituere, yang artinya adalah membentuk. Sedangkan bahasa Latin, konstitusi diartikan sebagai constitutio, yang artinya adalah hukum dasar. Terdapat beberapa pendapat para ahli mengenai konstitusi. Yang pertama, Cacewer mendefinisikan konstitusi sebagai sistem ketatanegaraan suatu negara berupa kumpulan peraturan yang membentuk dan mengatur pemerintahan negara. Dan yang kedua, ada Hermann Heller mendefinisikan konstitusi itu mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan. Dan kemudian, konstitusi di sini juga didefinisikan sebagai suatu kesatuan kaidah yang hidup di dalam masyarakat. Sehingga konstitusi ditulis dalam suatu naskah untuk dijadikan sebagai undang-undang dasar tertinggi dan berlaku di dalam suatu negara. Kemudian yang ketiga ada pendapat dari Djoko Sutono. Beliau mendefinisikan konstitusi menjadi beberapa bagian. Yang pertama dalam makna material, dan yang kedua dalam makna formal, dan yang ketiga dalam makna undang-undang dasar. Konstitusi dalam makna material di sini maksudnya dititik beratkan pada isi konstitusi yang memuat dasar dan fungsi administrasi negara. Dan yang kedua, konstitusi dalam makna formal yang dititik beratkan pada cara dan prosedur pembuatan konstitusi. Nah, konstitusi dalam makna undang-undang dasar agar tercipta suatu stabilitas sehingga perlu dinaskahkan dalam suatu undang-undang dasar. Kemudian di sini konstitusi bisa didefinisikan secara luas dan secara sempit. Secara luas, konstitusi adalah keseluruhan aturan-aturan atau hukum dasar baik tertulis maupun tidak tertulis. Nah, yang kedua dalam arti sempit, di sini konstitusi merupakan hukum dasar yang memuat aturan pokok atau aturan dasar suatu negara. Mengenai konstitusionalisme juga banyak beberapa para ahli yang mendefinisikan mengenai makna dari konstitusionalisme itu sendiri. Namun pada intinya di sini konstitusionalisme merupakan paham pembatasan kekuasaan dan hukum dasar penyelenggaraan negara. Nah, kemudian doktrin konstitusionalisme dalam perkembangannya terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, doktrin konstitusionalisme klasik. Warisan Yunani kuno yang terkenal dengan tokohnya Plato dan Aristoteles. Di sini konstitusionalisme didefinisikan sebagai polis. Polis itu adalah negara, yang mana dalam penyelenggaraan pemerintahannya menganut asas demokrasi langsung. Plato dan Aristoteles juga menekankan warga negara yang baik bisa diukur tingkat kepatuhannya terhadap konstitusi dan aturan perundang-undangan yang berlaku. Di sini, Aristoteles juga menekankan bahwasanya konstitusi merupakan hukum tertinggi dari suatu negara karena bisa membentuk suatu norma baru. Nah, yang kedua adalah warisan Romawi yang terkenal dengan tokohnya Cicero. Cicero memberikan pengertian konstitusi sebagai sesuatu yang berada di luar atau di atas negara. Konstitusi dipahami sebagai suatu lex yang menentukan bentuk bangunan suatu negara menganut prinsip the higher law. Kemudian pada abad pertengahan, buku Profesor I. Gededewa Atmaja yaitu Hukum Konstitusi, konstitusionalisme di abad ini itu dipahami sebagai paham feodalisme karena pada saat itu pemerintahan dikuasai oleh kaum-kaum feodal. Dan yang kedua, doktrin konstitusionalisme modern dilandasi filosofi kebangsaan, persamaan, dan kebebasan yang dipicu oleh Revolusi Amerika dan Revolusi Perancis.
Banyak juga sebenarnya doktrin atau pandangan mengenai konstitusionalisme modern ini. Tapi pada intinya, yang pertama itu adalah pembatasan kekuasaan pemerintah, dan yang kedua, pemerintah yang tidak sewenang-wenang, ketiga, pemerintah yang bertanggung jawab dan akuntabel terhadap rakyatnya. Apa sih materi muatan dari konstitusi itu sendiri? Menurut J.G. Steinberg, yang pertama yaitu adanya jaminan terhadap hak asasi manusia. Dan yang kedua, ditetapkan susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental. Ketiga, pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang bersifat fundamental. Jika kita lihat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga memuat tentang bentuk negara, identitas nasional, kemudian hak warga negara, juga memuat mengenai prosedur perubahan konstitusi itu sendiri. Selanjutnya, apa sih sifat dari konstitusi itu? Sifat konstitusi ada dua. Yang pertama, fleksibel atau luas. Dan yang kedua, rigid atau kaku. Bagaimana cara menilai suatu konstitusi itu fleksibel atau rigid? Yang pertama, bisa dilihat dari tata cara perubahan konstitusi itu sendiri. Dan yang kedua, dari berlakunya konstitusi itu dapat mengikuti perkembangan zaman atau tidak. Jika kita lihat dalam pasal 37, untuk mengajukan suatu perubahan dalam konstitusi, sekurang-kurangnya harus sepertiga dari anggota MPR. Untuk dilakukan suatu pembahasan, harus dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 anggota MPR. Kemudian, untuk persetujuan mengenai perubahan konstitusi, harus dihadiri sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 anggota MPR. Terlihat rigid kan dari prosedurnya? Tapi dalam sejarahnya, ternyata Undang-Undang Dasar tahun 1945 juga pernah mengalami perubahan sebanyak 4 kali. Jadi, juga kesannya fleksibel juga ya. Lalu bagaimana dengan negara lain? Negara lain yang konstitusinya fleksibel adalah New Zealand, Inggris. Inggris ini konstitusinya tidak tertulis. Konstitusi yang tidak tertulis itu contohnya seperti konvensi. Kemudian negara yang konstitusinya rigid adalah Amerika Serikat, Kanada, dan Swiss contohnya. Bagaimana kedudukan konstitusi itu sendiri? Jika dilihat konstitusi sebagai hukum dasar, merupakan norma dasar yang mengarahkan bagaimana pemerintah mendapatkan kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan negara. Dan yang kedua, di sini dari segi hierarki peraturan perundang-undangan, konstitusi dijadikan sebagai hukum tertinggi, bermakna bahwasanya tidak boleh ada suatu aturan yang bertentangan dengan undang-undang dasar atau konstitusi. Jika ada suatu aturan yang bertentangan dengan undang-undang dasar, maka dibatalkan atau dilakukan judicial review. Dan yang ketiga sebagai dokumen hukum dan politik. Selain substansinya yang memuat mengenai hukum dasar, di sini konstitusi juga memuat mengenai cita-cita negara, cita-cita hukum, dan di sini konstitusi juga berkaitan dengan norma yang lainnya. Setelah kedudukan konstitusi, kali ini kita akan pelajari mengenai supremasi konstitusi. Supremasi konstitusi dapat dipandang melalui dua hal. Yang pertama, aspek hukum. Aspek hukum ini maksudnya konstitusi dibuat dan ditetapkan oleh badan pembuat undang-undang dasar yang diakui keabsahannya. Dan di sini konstitusi dijadikan sebagai alat pembatasan kekuasaan, memberikan jaminan HAM, penyelenggaraan negara, dan pengawasan yudisial. Yang kedua dalam aspek moral. Dalam aspek moral ini, maksudnya konstitusi ditetapkan berdasarkan nilai-nilai moral yang merupakan landasan fundamental. Di sini, konstitusi tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai universal etika dan moral, sehingga kedudukan moral lebih tinggi daripada konstitusi itu sendiri. Untuk materi kali ini, saya akhiri, insya Allah bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.